Oke, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, monggo. Tadi kan dijelaskan kalau residu pestisida kan terdapat pada sayur-sayuran ataupun padi, Ibu. Betul? Cara untuk menghilangkan residu-residu itu kan tadi dengan detoks tubuh, yaitu dengan minum jus buah atau jus sayur. Ya, Bukan, ya. jus sayur itu kan juga terdapat pestisidanya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya Masih. jawab ya anak-anak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini adalah pertanyaan di masyarakat secara umum juga ya. Ini makanya saya record. Mudah-mudahan nanti videonya bagus untuk ditayangkan. Ya, Marsananda ya. Makanya anak-anak background-nya yang bagus ya. Oke, lanjut bahwa pada sayur-sayuran nanti kalau ada pestisidanya seperti apa ya, kita tahu ya. Kita tahu apa? Kalau misalnya kita belajar ikatan kimia, kalian sudah belajar ikatan kimia, nah itu ada ikatan kovalen, ikatan koordinasi, kemudian ada ikatan van der Waals. Manakah yang lebih kuat ikatannya? Masuk di ikatan kimia atau ikatan fisika? Van der Waals itu ikatan yang apa? Yang fisik. Ya, ikatan yang fisik. Van der Waals itu ikatan yang interaksi secara fisik. Tapi yang lebih kuat, yang susah untuk dipisah, itu adalah ikatan kovalen, kovalen koordinasi. Dan mereka hanya bisa dipisahkan, bisa diputuskan itu jika suhunya misalnya di tanur sampai 600 sampai 700 derajat Celcius baru bisa kemudian terpisah. Kalau dikurang dari itu tidak bisa. Nah, residu pestisida itu bisa jadi sampai pada itu ikatannya kovalen, ikatannya seperti itu ya, sehingga di industri-industri untuk menghancurkan pestisida atau mengelola atau mengolah limbah pestisida itu selalu ditanur sampai suhu segitu, sampai suhu ada yang di atas 1000, jadi 1100, jadi abu, barulah itu dianggap hancur. Oke, kita balik ke pertanyaan. Bagaimana kalau kemudian pada sayuran? Ya, saya sampaikan lagi bahwa tadi pestisida itu tidak hancur pada suhu 100, tidak hancur pada saat direbus. Oke. Nah, ketika direbus sudah jelas-jelas tidak hancur, kita tahu bahan jika jus itu ya yang dikatakan jus sayur, harapannya kan jus sayurnya mentah ya. Dan kita di kimia belajar bahwa memasak itu terjadi reaksi kimia atau fisika. Ya, oke. Jawabannya apa? Yaitu adalah reaksinya kimia. Contohnya adalah misalnya beras menjadi nasi. Kalau fisika itu bisa balik lagi. Ya, misalnya lilin dipanaskan, meleleh, dibentuk lilin lagi bisa. Maka itu reaksinya fisika. Tapi kalau reaksi kimia dari beras menjadi nasi, bisakah nasi dijadikan beras lagi? Tidak bisa. Itu termasuk di reaksi kimia. Artinya merebus, menanak itu akan mengubah menjadi terjadi reaksi kimia dan itu mengubah bentuknya. Bentuknya siapa? Sayurannya. Kalau pestisidanya belum tentu dia berubah bentuk. Oke, ketika mentah dan tadi itu dia akan berfungsi sebagai antioksidannya berfungsi. Ya, antioksidan inilah yang akan meredam jika ada residu pestisida. Meskipun kalau disuruh milih sayur organik dan tidak organik, mana yang lebih sehat? Tentu yang digunakan pestisida organik. Tetapi andai kata sudah pada posisi yang susah, kita menempatkan sayur organik, ya yang betul adalah pakai sayur organik. Kalau tidak ada lagi, maka kegiatan merebus tidak menghalangi residu pestisida itu masuk ke tubuh. Justru antioksidannya lah yang kalah dari sayuran itu. Sehingga proteknya terhadap tubuh saat mentah terjadilah protek, ya kan? Karena antioksidannya belum rusak. Tapi kalau pada saat direbus, protek dari antioksidan tanaman tadi itu jelas-jelas akan sudah berkurang. Oke, paham sampai sini? Atau ada lagi pertanyaan? Paham, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Yang bisa kita lakukan, Ya, oke. apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kontaminasi bahan B3 dalam sebuah makanan yang kita konsumsi?
Oke, terima kasih. Untuk mencari tahu kontaminasinya, ya carinya ilmu ya, yang jelas ilmu. Kita harus cari tahu, kemudian makan yang fresh food atau kemudian yang mengolah sendiri itu lebih aman karena kita tahu pasti bahwa siapa yang masak kita percaya amanah, siapa yang kita beli tadi itu memang tidak ada yang aneh-aneh atau tidak ada sesuatu yang berbahaya. Tapi kemudian ada juga cara-cara misalnya kita favorit ya. Kita favorit beli produk A misalnya lewat Shopee Food misalnya. Ini saya sukanya yang ini gitu. Kita coba aja tes ya. Misalnya di makanan siap saji tadi atau makanan matang itu kita biarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Busuk enggak ya? Basi enggak? Kalau dia enggak basi, kita khawatirkan dia ada sesuatu yang berbahaya. Itu. Kemudian kalau yang tadi makan makanan yang dengan proses yang panjang itu memang dimanapun itu tidak termasuk yang saya sampaikan atau masuk di antioksidan tinggi, tidak termasuk. Misalnya kalian pagi-pagi punya snack-snack ya, kalian bilang bahwa saya ingin diet, tidak ingin berat badan saya turun misalnya, saya tidak makan nasi, saya mengurangi konsumsi makan ini itu. Tapi kemudian kalian lupa yang dikonsumsi justru kering-kering, keripik-keripik. Itu sebenarnya istilah makanan ringan itu adalah ringan itu mungkin ringan, nggak berat, nggak di piring, nggak. Tetapi itu bentuk seperti itu di dalam tubuh kita tahu bahwa bentuk-bentuk yang sulit dicerna. Ya, bahasanya adalah biokimia ya, sulit dicerna. Bahasa lainnya misalnya kita punya sepiring nasi sama sepiring keripik atau sepiring apalah yang misalnya digoreng ini kan 300 derajat. Orang kimia harus pemikirannya aplikasi ilmu kimia wajib ya, harus diterapkan. Misalnya kukus itu 100, goreng itu 300 derajat. Kalau 300 derajat kira-kira reaksinya di dalam itu ampuh apa enggak? Ampuh banget karena ilmu kimia temperatur sangat mempercepat terjadinya reaksi. Reaksinya bisa kebablas dari target yang kita inginkan. Nah, misalnya pisang goreng, pisang kukus, misalnya ini yang mudah. Pisang goreng sama pisang kukus, sama satunya itu pisang segar. Manakah yang cepat basi? Nah, itulah sebenarnya yang cepat basi atau yang fresh itulah sebenarnya yang sangat tinggi antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Bagaimana kalau kemudian meskipun tidak semuanya ini ya, artinya ada beberapa teknologi hasil pertanian, teknologi pertanian yang berusaha menekan kerusakan, tapi dengan diolah biasanya adalah dengan dibekukan tanpa diawetkan ya. Ya, frozen food itu ada yang frozen itu beku, tetapi banyak yang kemudian plus pengawet. Ya, itulah yang istilahnya meskipun kita katakan bahwa dia pengawet makanan di BP POM pun diizinkan, tapi benarkah jika itu dikonsumsi jangka panjang tidak menimbulkan sakit? Itulah yang kemudian di mata kuliah kita dipelajari bahwa makanan-makanan seperti itulah yang memicu terjadinya penyakit degeneratif atau penyakit yang degeneratif. Degeneratif itu tidak bisa meregenerasi sel dengan normal. Senang nggak kalau kita ada yang tidak bisa regenerasi sel? Wah, itu menjadi malapetaka. Mudah-mudahan cukup atau ada yang masih belum dipahami? Windy, terima kasih. Sampun Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih.